Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang bagi para praktikum perancangan sistem kerja 1, program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, saya Anissa Sabarina Rezgi, salah satu dari kelima asisten praktikum perancangan sistem kerja 1. Di sini, kita akan membahas mengenai peta-peta kerja. Sebagai informasi, pada praktikum ini, kita memiliki objek penelitian yaitu toy train. Toy train di sini yang akan dibuat peta-peta kerjanya dan juga memiliki komponen-komponen seperti chassis, boiler, cerobong, box atap box, dan juga roda. Komponen-komponen tersebut dapat kalian lihat seperti yang tampilkan pada gambar berikut. Kemudian, langsung saja pada definisi dari peta kerja. Menurut Sutta Laksana, peta kerja merupakan suatu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas, sekaligus melalui peta-peta kerja ini, kita bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu materi kerja. Nah, lambang-lambang yang digunakan pada peta-peta kerja ini tidak berbeda jauh seperti yang telah dijabarkan di praktikum Prosman atau proses manufaktur. Nah, lambang-lambang yang digunakan ini ada lambang operasi, transportasi, inspeksi, menunggu, penyimpanan, dan juga aktivitas ganda. Adapun penjelasannya yaitu, untuk lambang operasi, terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi. Pengambilan informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Kemudian, lambang transportasi, terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan, baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian, proses inspeksi terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Kemudian, proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu, walaupun hanya sebentar. Kemudian, penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya memerlukan suatu prosedur perizinan tertentu. Dan juga selanjutnya ada proses aktivitas ganda yang terjadi jika aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan bersamaan atau dilakukan pada suatu tempat kerja yang sama. Selanjutnya ada macam-macam peta kerja. Dikenal oleh kita yaitu ada peta kerja keseluruhan dan juga peta kerja setempat. Nah, pada peta kerja keseluruhan ini ada peta OPC atau Operational Process Chart, kemudian ada peta PAP yaitu peta aliran proses dan juga peta diagram alir. Kemudian untuk peta kerja setempatnya yaitu ada peta pekerja dan mesin atau PPM serta peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Peta-peta kerja keseluruhan. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas mengenai peta kerja keseluruhan yaitu ada peta OPC. Peta OPC merupakan suatu peta proses operasi yang menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami suatu bahan atau bahan-bahan dalam urutan-urutannya sejak awal sampai menjadi produk jadi, utuh, maupun sebagai bagian setengah jadi. Nah, kegunaan dari peta OPC ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya, baik bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi setiap operasi atau pemeriksaan, sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik, sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai, serta sebagai alat untuk pelatihan kerja. Adapun contoh dari peta OPC yaitu seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Selanjutnya, ada peta aliran proses. Peta aliran proses merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Di dalamnya, dimuat pula informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan yang terjadi. Kegunaan dari peta PAP ini untuk mengetahui aliran bahan dari awal masuk dalam suatu proses sampai aktivitas terakhir, memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses atau prosedur, untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan, alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan proses atau metode kerja, dan juga sebagai alat yang akan memudahkan proses analisis untuk mengetahui
tempat-tempat di mana terjadinya ketidakefisienan atau menjadi ketidaksempurnaan pekerjaan. Dengan begitu, dapat digunakan untuk menghilangkan ongkos-ongkos yang tersembunyi. Berikut ini ada contoh dari peta aliran proses. Selanjutnya ada diagram alir, yang merupakan gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses yang dinyatakan oleh garis aliran dalam diagram tersebut. Nah, arah aliran ditujukan oleh anak panah kecil dalam garis tersebut. Kegunaan dari diagram aliran ini yaitu untuk memperjelas suatu peta aliran proses, memperbaiki tata letak tempat kerja, dan juga mengefektivitaskan waktu serta jaraknya. Di sini ditampilkan peta diagram alir, dan peta diagram alir ini bersumber dari ataupun berpatokan dari tata letak pabrik. Nah, jadi di sini dari tata letak pabrik itu harus kita ketahui terlebih dahulu proses-proses apa yang terjadi pada setiap stasiunnya. Selanjutnya, pada pembahasan mengenai peta kerja setempat. Yang pertama, ada PPM. Peta pekerjaan mesin adalah suatu peta yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari pekerja dan mesin. Nah, kegunaannya itu untuk mengubah tata letak tempat kerja, untuk mengatur gerakan-gerakan kerja, merancang mesin dan peralatan, serta untuk menambah pekerjaan atau mesinnya. Nah, lama-lama yang digunakan pada peta PPM ini berbeda dengan pada peta-peta sebelumnya. Di sini ada lambang menganggur, digunakan untuk menyatakan pekerja atau mesin yang sedang menganggur atau salah satu sedang menunggu yang lain. Kemudian, ada lambang kerja mesin atau manusia. Keadaan ini menunjukkan seorang pekerja yang sedang bekerja dan independen dengan mesin dan pekerja lainnya. Kemudian ada lambang kerja kombinasi, digunakan apabila di antara operator dan mesin atau dengan operator lainnya sedang bekerja secara bersama-sama. Di sini ada contoh dari PPM. Selanjutnya ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, peta ini adalah peta yang baru dikenal dan berbeda seperti dari praktikum proses manufaktur yang telah dialami oleh kalian pada semester yang lalu. Di sini, peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan suatu alat dari studi gerakan untuk menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, kegunaan dari PT-KTK ini yaitu sebagai penyeimbang gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan, menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif, sehingga tentunya akan mempersingkat waktu kerja, sebagai alat untuk menganalisis tata letak sistem kerja, dan juga sebagai alat untuk melatih pekerja yang baru dengan cara kerja yang ideal. Elemen-elemen gerakan yang terdapat pada peta tangan kiri dan tangan kanan ini ada elemen menjangkau yang dilambangkan oleh huruf RE, elemen memegang atau G, elemen membawa M, elemen mengarahkan P, elemen menggunakan U, elemen melepaskan RI, elemen menganggur D, elemen memegang untuk memakai H. Nah, di sini ada contoh dari pembuatan ataupun Nah, di sini ada contoh dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Bisa dilihat bahwa pada peta tersebut menunjukkan gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, serta jaraknya dan juga waktunya. Mungkin sekian dari penjelasan peta-peta kerja. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbaikan cara kerja.